ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Wasiat untuk para penuntut ilmu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah taala telah kita lampaui pertama, kedua, dan kali ini kita menuju al-wasiyah tsalitsah, yaitu wasiat yang ketiga. Dan wasiat ketiga ini yaitu taqdimul aulawiyat fit talab, mendahulukan yang lebih utama dalam mencari ilmu. Dan beliau mengatakan waqad sabaqatil isyaratu ila hadza, ini telah berlalu penyebutan tentang beberapa pembahasan telah lampau ya. Assalamualaikum. Dan ini pembahasan kalau di versi aslinya itu diisyaratkan di halaman berapa, tapi di terjemahan tidak disebutkan. Ini pembahasan tentang aulawiyat, apa yang paling pertama, yang paling utama dia untuk tuntut ilmu tentangnya. Itu di pembahasan qadhiyatani muhimmatani li thalibil ilm, yaitu dua perkara yang penting untuk penuntut ilmu. Mungkin di antum halaman 90-an sepertinya atau sekitar itu. Ada permasalahan yang diangkat oleh beliau, ini telah lampau, sudah lama sekali kita bahas. Ini halaman berapa sih? Halaman berapa? Yang kita sedang bahas 300-an ya? Sekarang. Ada tentang al-aulawiyat, perkara yang paling utama dalam menuntut ilmu. Itu di dua hal yang penting untuk penuntut ilmu, itu judulnya kalau Indonesia ya mungkin ya. Dan penuntut ilmu tentu harus memiliki manhaj, metodologi menuntut ilmu, tata cara step by step, apa yang lebih diutamakan daripada lainnya dari ilmu. Dia harus mengerti majelis ini lebih dia butuhkan dibandingkan majelis lainnya dari sisi zat ilmunya atau penyampaiannya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan prinsip agama dan keseharian ya. Dan hendaknya penuntut ilmu itu tidak membahas atau merilis fawaid
yang jarang, langka dan tidak dibutuhkan. Jarang, langka dan tidak dibutuhkan, seperti hukum jima' dengan putri duyung misalnya. Hukum menyembelih dan memakan daging deni manusia ikan misalnya. Itu dulu deni manusia ikan itu komik di majalah Bobo tahun 80-an. Walaupun memang ada ulama yang membahas tentang itu, tapi ini termasuk nawadir, hal-hal yang sangat nadir, yang sangat jarang. Ya. Sebagaimana dihikayatkan, ada seseorang bertanya kepada Imam Ahmad, ya, bolehkah saya wudu dengan air ini? Bolehkah saya wudu? Yaitu Imam Ahmad jawab, saya enggak suka itu. Maksudnya wudu dengan air mawar. Terus dia nanya lagi, bolehkah saya wudu dengan air apa, zat apa disebutkan? Maka kata Imam Ahmad, ma uhibbu dzalik. Sepertinya saya tidak ma uhibbu dzalik, artinya itu tidak baik. Dengan air itu tidak sah. Bagaimana dengan air ini? Tidak sah. Ya. Maka dengan pertanyaan berentet, yaitu tentang hal-hal cabang, rinci, terus menerus, dan jarang orang yang melakukan hal itu. Wudu dengan air kembang lah, wudu dengan air Kamboja lah, wudu dengan, dan seterusnya, itu jarang. Maka kemudian Imam Ahmad menariknya orang itu, coba sekarang saya tanya kamu, ish taqul idza dakhaltal masjid. Apa yang engkau baca kalau engkau masuk masjid? Maka yang bertanya diam. Ya. Ditanya lagi, ish taqul idza kharajta minal masjid. Apa yang engkau baca ketika engkau keluar dari masjid? Dia diam. Maka kata Imam Ahmad, idhhab fata'allam hadha. Pergi kamu dan pelajarilah hal-hal yang barusan saya tanya. Jangan yang jarang-jarang antum cari. Yang sehari-hari antum tinggalkan. Nah, ini fiqhul awwalawiyat dalam thalabil ilm. Mana yang lebih dahulukan dalam mencari ilmu. Assalamualaikum. Hal-hal yang meningkatkan keimanan kita itu apa gitu loh. Jangan hal-hal yang nawadir, yang jarang manusia melakukannya. Apa hukum menghisap butir-butir ketombe dikumpulkan, coba misalnya. Orang enggak ada yang melakukan itu, dan kemudian untuk apa antum tanyakan? Misal. Sementara antum enggak tahu doa bangun tidur, ya subhanallah. Ya. Maka dikatakan oleh penulis hafizahullah, fa hadzal rajul bada'a tariqahu bis-su'al. Coba anak cariin, anak cariin. Anak kesen sama antum kayaknya, anak cariin. Yang sedang anak omongin. Udah ketemu belum? Apa tuh? Anak malah enggak kelihatan malah. Sahih ini? Nah iya ini sahih. Iya saya ketemu. Anak kira antum kebat-kebet ini. Akhir, masyaallah. Maka kata beliau, fa hadzal rajul bada'a tariqahu bis-su'ali 'an masaila qad takunu nadirah. Orang ini memulai tata cara menuntut ilmu dengan bertanya masalah-masalah yang kadang-kadang itu nadir sekali, jarang orang yang melakukannya. Wa taraka ma huwa aham wa aula, dan meninggalkan apa yang lebih penting dan lebih awal. Ada kisah juga disebutkan oleh Imam Zahabi dalam Siyar A'lam Nubala. Wa kadzalika jaa'a rajulun wa kana nabilan kabirar lihyah ila majlisil a'mashi fasa'alahu an mas'alatin khafifatin fi shalah. Datang seorang pria. Beliau seorang nabil itu berarti seperti memiliki sya'an, seperti memiliki urusan penting, yaitu orang yang penting. Orang yang cendekia, orang terhormat gitu. Kabirul lihyah. Jenggotnya itu lebat, ya. Memang kalau jenggot makin lebat itu makin Masya Allah gitu kan. Datang ke majlisnya Al-A'mash. Al-A'mash, nama ulamanya Al-A'mash.
ulama ahli hadis. Kemudian pria besar, berjenggot besar tersebut bertanya suatu permasalahan yang ringan dalam salat. Ya. Suatu pertanyaan yang ringan dalam salat. Dan itu bertanya di hadapan murid-muridnya Al-A'mash. Maka perawi berkata, yang meriwayatkan kisah ini berkata, faltafata ilaina al-A'mash. Maka Al-A'mash kemudian menoleh kepada kami para murid setelah ditanya seperti itu. Faqal, maka berkata Al-A'mash, unzuru ilaih, antum lihat pria ini, lihiyatuhu tatahammalu hifdha 4,000 hadits, wa mas'alatuhu mas'alatu sibyan al-kutab. Lihat pria ini, jenggotnya mampu menampung hafalan 4.000 hadis. Tapi pertanyaannya kayak pertanyaan anak TPA. Digituin sama Al-A'mash. Ya, kalau kita mungkin langsung baper. Tapi ulama zaman dulu Masya Allah. Jenggot antum itu bagi orang seperti jenggotnya syekh yang sudah hafal 4.000 hadis. Jadi antara performa antum dengan isi itu enggak seimbang. Nah, ini juga nih kita ya ikhwan. Jangan madhar saja. Appearance, penampilan saja yang seolah-olah berisi padahal enggak ada sama sekali. Jangan. Malu. Ya. Fahadha ar-rajul awghala fi amrin wa taraka ma huwa aham min dhalika al-amr. Baik, ala kulli hal. Ibnu Jurayj masuk ke majlisnya Atha bin As-Sa'ib. Di awal dia menuntut ilmu. Jadi ada ulama Atha bin As-Sa'ib. Dan juga kemudian ada ulama muda yang nanti akan jadi ulama, itu Ibnu Jurayj. Awal-awal menuntut ilmu ke majlisnya Atha bin As-Sa'ib, itu Ibnu Jurayj ya, awal-awal menuntut ilmu di majlisnya Atha bin As-Sa'ib. Wa kana fil majlis Abu Umair ahadul a'immah. Dan di majlis tersebut ada salah satu ulama juga yang ikut majlis Atha bin As-Sa'ib. Ada namanya Abu Umair namanya. Maka Abu Umair berkata kepada si pemuda ini, yaitu Ibnu Jurayj, anta qara'tal Qur'an? Apakah engkau pembaca Al-Qur'an? Maksudnya qara'tal Qur'an itu hafiztal Qur'an? Apakah engkau sudah hafal Al-Qur'an sehingga engkau datang ke majlisnya Atha bin As-Sa'ib ini? Syuf, lihat di situ nama salah satu penggawa majlis, yaitu salah satu hadirin yang juga ulama. Maka kata Ibnu Jurayj, la, belum. Maka kata Abu Umair, fadhhab faqra'hu thumma tlubal ilm. Pergi kamu dari sini, baca Al-Qur'an. Maksud baca di sini zaman itu adalah ihfaz, hafalkan Al-Qur'an. Makanya istilah qari di zaman salaf itu adalah hafiz. Istilah qari di zaman salaf itu hafiz. Kalau istilah qari di zaman sekarang, pemburu maulid. Iya. Nah, kemudian thumma tulubal ilm, baru kamu setelah kamu hafal Quran, tuntutlah ilmu. Kalau diterjemahkan di situ gimana? Syahab. Hafal Quran. Khair. Ya, syuf, lihat ini ya. Maksudnya ini yang paling awal dulu ya. Ini sebelum yang berikutnya, karena kalau kita berpanjang lama juga nanti. Maksudnya di sini adalah lihat aulawiyat yang paling awal ketika itu dari nuntut ilmu adalah antum hafalkan Al-Quran dulu, walaupun belum faham semuanya, antum hafalkan Al-Quran dulu. Ini juga diwasiatkan oleh banyak dari para ulama. Ketika ditanya, ya Syekh, apa yang paling awal harus saya perhatikan dari ilmu? Sebagian ulama mengatakan antum harus hafal Quran dulu. Tapi memang zaman ada perubahan di tradisi kalangan penuntut ilmu sekarang. Ketika masyarakat semakin membutuhkan banyaknya dai, maka sertifikasi itu tidak diperketat seperti dulu kalau.
yang belum hafiz Quran, maka tidak apa-apa. Ya. Dilonggarkan karena kebutuhan umat untuk banyaknya para dai. Namun kadang-kadang yang melonggarkan itu bukanlah masyarakat atau siapa. Yang melonggarkan itu memang dari pendakwahnya sendiri. Sampai yang muskil adalah enggak paham bahasa Arab dengan baik, kemudian buka majelis. Waalaikumsalam. Maka inilah yang bagi, ya. Enggak boleh, bahkan enggak boleh. Maksud buka majelis untuk umum enggak boleh. Kok enggak boleh, kenapa? Kan punya ilmu. Ya, susah, itu enggak terbayang bagi tulabul ilm, bagi penuntut ilmu enggak terbayang, enggak paham bahasa Arab kemudian mengajarkan ilmu untuk publik itu enggak bisa kebayang. Ghairu mutasawwar, enggak bisa kebayang apa jadinya, fitnah dan bala apa yang akan terjadi ke depannya. Dan buih-buih dai seperti ini kan sekarang mulai menjalar, ikhwan. Bahkan yang tadinya aktor, ini jadi dai. Lawak, pinter ngomong, jadi dai. Modal apa dia jadi dai? Modal 1-2 hadis enggak cukup, wallah. Kemudian hidupnya tidak dipenuhi dengan ilmu. Dan lebih ajaibnya, beberapa orang mengikutinya atau mendukungnya. Ini tidak benar. Ini seperti menggulung bencana untuk kedepannya gitu loh. Bahaya, Allah bahaya. Maka sertifikasi atau kualifikasi makin melonggar memang. Tapi ketika terlalu longgar sampai bahasa Arab aja tidak bisa baik, kemudian sudah mau mengajar Al-Quran dan hadis, maka ini bala dan fitnah. Ini diingatkan juga oleh para asatidzah. Ya. Terutama sekali kita yang sekarang ini seringkali tergoda dengan mereka yang tampil di media sosial. Enggak ketahuan lulusan mana, enggak ketahuan guru siapa, belajar di mana, dan sampai mana tahapan belajarnya. Itu kan harus diketahui. Seenggaknya ada enggak yang merekomendasikan dari asatidzah atau penuntut ilmu yang masyhur. Kalau enggak ada, maka ini jangan. Ya. Karena ini suspicious gitu, muttaham. Tercurigakan gitu. Ada apa dengan dakwahnya? Ini dakwahnya akan memberikan bala justru untuk nuansa dakwah sekitarnya. Ya, jadi fitnah nanti. Belum lagi fatwa-fatwanya yang berbahaya. Ya. Baik, kemudian kita lanjut ke wasiat yang ar-rabi'ah. Yaitu wasiat yang keempat, al-hadar min at-ta'alum. Peringatan dari tindakan ta'alum, merasa lebih berilmu. Ya. Dan ta'alum, Syekh Bakar Abu Zaid punya kitab. Nama kitab yang beliau karyakan namanya At-Ta'alum wa Atharuhu 'alal Fikri wal Kitab. Sok tahu atau merasa lebih berilmu, ya, dan efeknya terhadap pemikiran dan juga terhadap Alkitab, terhadap kitab karya. Bisa mungkin Anda carikan beberapa muqtatafat, siapa tahu dapat beberapa faedah dari kitab ini. Bahwasanya di sini kita baca dulu dari kitab Ma'alim. Wa hadza madkhalun yakhfa 'alal katsir. Inilah madkhal syaitan, yaitu tempat atau jalur masuk syaitan yang tersembunyi atas banyak orang. إذ إن الإنسان إذا أظله سقف مع من هم أقل منه علما قد ينصب نفسه atau ينصب نفسه إماما بينهم. Di mana seorang talibul ilm, penuntut ilmu, bila ia sedang bersama dengan orang yang lebih sedikit ilmu darinya, terkadang ia menganggap atau menancapkan dirinya sebagai imam di antara mereka. Ini faedah. Kadang seorang penuntut ilmu, bila ia bersama dengan orang yang lebih sedikit ilmu darinya, maka ia merasa cocok untuk ditancapkan
pangkat keimaman di antara mereka karena merasa yang paling berilmu. Taib. Wa yuhawilu 'adam al-i'tiraf bi jahli syai'in su'ila anhu. Karena dia sudah merasa sebagai syekhnya, sebagai alimnya di situ, berusaha untuk tidak mengenal kebodohan akan sesuatu yang ditanyakan kepadanya. Karena saya sudah dianggap sebagai syekhul qaum, imam kaum ini, maka siapapun yang bertanya kepada saya nggak boleh memperlihatkan ketidaktahuan saya akan jawaban pertanyaan tersebut. Jadi harus saya jawab. Ini namanya ta'alum, merasa selalu punya ilmu. Ini bahaya. Dan kemudian au an yahjuma an mas'alatin khadu fiha, atau tidak mencegah perdebatan tentang masalah yang mereka diskusikan. Faqad ja'ala nafsahu muhadditsan wa faqiha, dia menjadikan dirinya bak seorang ahli hadis dan ahli fiqih. Wa huwa la yadri annahu qad udiya bi nafsihi, sementara dia tidak menyadari bahwa ia telah mengklaim terhadap dirinya sendiri, yaitu kepedean. Kepedean karena dia tidak pernah melihat orang yang lebih afqah darinya. Dia mengira bahwasanya di daerah itu dialah seorang atau satu-satunya yang faqih atau muhaddits atau alim di situ. Padahal circle-nya itu kecil, hanya sebatas sate santri misalnya. Udah belum enggak sampai satu jati bening, baru satu jatinya, beningnya enggak, belum seberapa gitu loh. Tapi udah merasa dia punggawa dan penguasa jati bening, sehingga kalau ada kajian di daerah jati bening harus lapor ke dia misalnya. Maka ini enggak, ini ya tidak seperti ini. Dan semua warga Jati Bening kalau nanya ke dia, maka dia akan menutup kebodohannya dengan memfatwakan hal-hal yang tidak ada ilmunya dia tidak memiliki ilmunya. At-ta'alum, yaitu merasa paling ngerti, merasa paling tahu, atau merasa sebagai syekhul qaum, atau mengklaim dirinya dan menancapkan dirinya berada di atas sesiapa. Maka ini berbahaya. Ya, sekarang dalam kitab At-Ta'alum ada sedikit faedah yang bisa kita ambil darinya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ada riwayat tentang perkataannya beliau radhiyallahu anhu, hadful ilmi bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal, yaitu sambunglah hatif itu telepon, koneksikan ilmu dengan amal. Ya, koneksikan ilmu dengan amal. Seperti telepon. Ya, dari telepon antum nih ilmu, koneksikan dengan amal, gitu. Fa in ajabahu wa illa irtahal. Maka jika dijawab connected, alhamdulillah, klop. Wa illa irtahal, dan kalau misalnya enggak dijawab dengan amal, maka ilmu itu akan hilang. Ilmu itu akan hilang. Faham di sini, kawan, maksudnya? Hah? Antum kalau punya ilmu, koneksinya adalah dengan amal. Kalau antum enggak koneksikan ilmu antum dengan amal, irtahal, akan hilang ilmu itu. Dan akan hilang, akan lupa. Dan kalau kita sadari aghlabiyah atau kebanyakan ilmu yang telah luput dari kita, itu sebab roisinya, sebab utamanya adalah enggak mengamalkannya. Iya. Coba antum misal zikir pagi petang setiap hari, pasti hafal antum insyaallah.
Sebagian orang hafal surat Al-Kahfi bukan karena hafal hadis fadilahnya, fadilah yang dalam hadis, enggak hafal fadilahnya bahkan hadis. Hanya faham ilmunya bahwasanya itu sunnah bagi yang mensahihkan hadisnya. Tapi dia hafal surat Al-Kahfi. Kenapa coba? Karena dia amalkan tiap pekan, tiap malam Jumat misal dia baca itu. 2 tahun dia baca itu. Setiap malam Jumat. Ketika aswaja tiap malam Jumat yasinan, kuburiyun tiap malam Jumat kuburan, antum kahfian. Iya. Nah, coba tanya orang-orang awam yang hafal Yasin. Emang mereka pernah mengkhususkan diri hafal Yasin? Enggak. Saking sering tasyakuran ketika ada orang mati, kemudian mereka hafal. Jadi kematian orang berkah juga buat orang-orang ini supaya hafal Yasin. Benar. Ya kan? Bahkan mereka lebih hafal Yasin dibandingkan antum hafal Al-Kahfi. Karena mereka bisa aja sepekan 3 kali tahlilan Yasinan. Antum sepekan sekali. Alhamdulillah hafal. Tapi minimal 10 pertama. Sekarang hafal 10 pertama surat Al-Kahf yang dalam hadis terjaga, menjaga pemiliknya dari apa? Fitnah siapa? Dajjal. Apakah ketika itu antum mengkhususkan 10 pertama antum mengkhususkan hafal sendiri? Enggak, melainkan karena udah biasa jadi hafal. Ilmu ketika diamalkan connected. Tapi ketika tidak dilakukan, tidak diamalkan, not connected, hilang, irtahal. Maka hati fil ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Apa koneksinya dengan ta'alum? Apa koneksinya dengan ta'alum? Maka berkata sebagian dari ulama, al-ilmu da'wa, wal-alimu mudda'in, wal-amalu syahidun. Ilmu itu klaim, dan orang berilmu itu tukang mengklaim, tapi saksinya adalah amalannya. Faman ata bisyuhudin famata bisyuhudi da'wah sahhat lil muslimina fatwah. Lihat urutannya ini. Ilmu itu klaim. Orang berilmu itu adalah yang suka mengklaim, dan amalannya itu adalah saksinya. Maka barang siapa yang mendatangkan saksi atas klaimnya, maka sah fatwanya buat kaum muslimin, baru layak didengar. Faham di sini? Ilmu itu klaim. Jadi ketika antum bergelar LC di belakang nama antum, ini klaim, enggak? Atau bergelar ust titik, ini klaim, ust, kan gitu? Iya, bukan Ustaz Nawawi, bukan. Ust titik, Ustad, ya kan? Iya. Syekh fulan, ust fulan, murabbi fulan. Ini semua dakwah. Kalau antum lihat, ust banyak banget. Di YouTube banyak banget, semua ustad. Ustad Akri misalnya. Ustad. Wal alim mudda'i. Orang yang sekarang itu ilmu klaim. Ya, dan ketika antum bicara tentang ilmu, antum sedang mengklaim diri antum punya ilmu. Maka itu wal alimu mudda'in. Orang yang berilmu ketika dia bicara tentang ilmu itu seperti sedang mengklaim dirinya punya ilmu. Ya, Anda sedang berbicara ini seperti Anda mengklaim saya punya ilmu, saya punya bagian yang bisa Anda tawarkan ke antum. Namun ternyata itu tidak cukup. Untuk keabsahan atau kepantasan ilmu antum didengar, maka antum membutuhkan syahid, saksi. Apa syahidnya? Wal amalu syahidun. Dan amalan antum itulah saksi antum.
Gitu loh. Faman ata bi syuhudi da'wah sahatil muslimina fatwah. Maka siapa yang mendatangkan saksi atas klaimnya bahwasanya dia berilmu dan mengamalkan ilmunya, maka azan Isya sudah tiba. Kok bisa-bisanya kayaknya baru. Oh, berarti dekat kiamat ini, subhanallah. Qarbuz zaman, taqarbuz zaman. Subhanallah. Oke, kalau gitu kita azan dulu, silakan. Taib, itu tadi tentang ta'alum pada orang-orang yang dia berfatwa banyak namun tidak mengamalkan segenap ilmunya, maka tidak layak didengar fatwanya atau umumnya kajiannya gitu. Hanya saja manusia itu tidak boleh melihat khafaya al-ashkhas, yaitu hal-hal yang tersembunyi dari seseorang, karena itu sikap tajassus dan suudzon. Kita hanya melihat sesuatu yang zahir saja. Ketika itu adalah kabar desas-desus, maka hindarkan desas-desus untuk menghindarkan dosa. Kadang kita tidak mengetahui aib seseorang itu lebih selamat daripada mengetahuinya. Tetapi ketika ada seorang juru dakwah yang memang menzahirkan kebatilannya, maka fatwanya tidak digubris, tidak didengar. Karena kebatilan yang ditampakkan itu merupakan bentuk pelecehan terhadap ilmunya sendiri. Taib, kemudian Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Ta'alum juga di halaman 67, beliau memberikan suatu nasihat mengenai ta'lif atau menulis kitab. Kata beliau, ta'khiru ta'lifil kutub, tentang masalah mengakhirkan nulis buku. Ya. Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, sebelum ana lanjut ke sini, Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, beliau merekomendasikan agar seseorang jangan menulis buku sebelum usia 40 tahun. Dan ketika usia 40 tahun, hendaknya silahkan tulis buku wahai penuntut ilmu. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ketika beliau mentahqiq kitab Talbis Iblis dan juga lupa Talbis Iblis atau Saidul Khatir kalau salah satu dari dua kitab itu. Ketika mendapatkan faedah itu, maka beliau memberikan hasyiat atau footnote atau hamish. Maka benar ini kata Ibnu Jauzi, bahwa seseorang hendaklah dia menulis kitab setelah sampai di usia 40 tahun. Karena itu usia kematangan untuk bisa menulis kitab. Ya. Ini bukan hukum syar'i ya, sehingga enggak jadiin haram atau enggak bukan gitu. Cuman tajarub ulama itu, tajarub itu experience ulama itu perlu juga kita perhatikan, karena mereka orang-orang yang sudah berpengalaman bergelut di lautan ilmu. Nah, di sini kata Syekh Bakar Abu Zaid, kalau antum belum kenal Syekh Bakar Abu Zaid, ini Syekh sepantaran zamannya dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, walaupun Syekh Utsaimin lebih awal wafatnya. Syekh Bakar Abu Zaid wafat mungkin tahun 2009 atau 2010 atau 2011, lupa tahun-tahun itu. Tapi segenerasi lah dengan Syekh Utsaimin. Dan di antara besarnya nama Syekh Bakar Abu Zaid di Saudi Arabia terutama, ini kitab beliau namanya Hilyah Talibil Ilm, kalau antum pernah dengar. Beliau masih hidup, Syekh Utsaimin masih hidup. Syekh Utsaimin yang ulama masyhur di Saudi Arabia mensyarah kitabnya Syekh Bakar Abu Zaid Hilyah Talibil Ilm menjadi beberapa durus, 20-an lebih, dan akhirnya sampai dicetak syarahnya tersebut. Ya, menunjukkan ini seorang alim yang Masya Allah, kitabnya aja di masa hidupnya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini ulama Syekh Bakar Abu Zaid punya muallafat banyak sekali, dan karya beliau itu karya-karya yang rata-rata belum pernah ada sebelumnya model itu.
Ya. Banyak sekali, dan beliau termasuk seorang faqih juga dalam mazhab Hanbali, Syekh Bakar Abu Zaid. Beliau mengatakan, wa ansahu nafsi wa ikhwani bil jiddi fit talab. Nah, ini nasihat buat kita juga. Aku nasihati diri saya dan juga saudara-saudara saya agar sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ini selalu Anda semangatin antum supaya sungguh-sungguh, supaya jangan futur, jangan mundur, melainkan sungguh-sungguh terus nuntut ilmu, rajin hadir, rajin nyimak, rajin baca, rajin mudzakarah, rajin murajaah. Kalau bisa hafalkan hal-hal yang baru dari ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi atau masalah-masalah. Bil jidd fit talab wa tahriril mas'alah. Nasihat kedua, hendaknya mentahrir al-masail, tahrir al-masail, yaitu memahami permasalahan-permasalahan ilmu seutuhnya pemahaman. Ini tahrir. Tahrir itu yaitu berusaha mendalami dan memahami seutuhnya. Itu beda dengan seseorang memahami secara kulitnya saja. Tahrir itu seperti sesuatu yang munfak, sesuatu yang rumit atau jelimet atau tertutup, antum bebaskan, ini namanya tahrir. Makanya ada Hizbut Tahrir, ya, kelompok untuk mentahrir, yaitu membebaskan gitu. Hur itu merdeka. Jadi masalah yang tadi terikat, susah, antum bongkar, antum buka, antum ngerti masalahnya. Begitu. Ini namanya tahrir al-masail, al-masalah. Wa dhabtil usul. Dan betul-betul dhabt itu Indonesia apa ya kok dhabt ya? Bukan binatang di padang pasir, itu dhabt namanya itu. Ini beda. Dhabtun wa dhabtil usul. Dhabt itu apa Indonesianya? Mempatenkan al-usul, yaitu akar-akar ilmu, kaidah-kaidahnya antum patenkan betul-betul, patrikan betul-betul gitu. Karena usul ini ummahat. Maksudnya ummahat adalah induknya permasalahan. Kaidahnya antum patenkan dan antum masukkan ke kalbu antum supaya cabang-cabang itu mudah nih ke depannya. Ini dhabtul usul. Maksudnya bisa usuluddin atau bisa juga kaidah-kaidah. Wa jardil mutawwalat. Jard itu membaca dengan lebar. Al-mutawwalat kitab-kitab tebal. Jadi dhabtul usul, kalau misalnya antum sudah betul-betul masalah-masalah akar itu sudah antum kuasai dengan baik, antum tahqiq dengan baik, maka wajardil mutawwalat. Jard yaitu membuka lebar-lebar, membaca lebar-lebar, mutawwalat, kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab yang tebal-tebal. Jangan dulu di awal-awal kitab tebal, jangan dulu. Di awal-awal cari ummahatul kutub, yaitu cari kitab-kitab induk yang mungkin tidak terlalu tebal namun mencakup akar-akarnya. Nah, baru jardul mutawwalat. Jard seperti jaridah. Jaridah itu kayak koran. Antum kalau baca koran, mesti kan kayak gini baca koran. Ya enggak? Ini jaridah nih. Jadi banyak gitu loh. Nah, kitab-kitab mutawwalat itu seperti antum baca koran. Banyak, dan tulisannya kecil-kecil misalnya. Banyak itu sebenarnya. Jardul mutawwalat, yaitu bukalah kitab-kitab mutawwalat wa kathratit talaqqi, dan perbanyaklah talaqi. Namun di Indonesia ini kita kekurangan untuk talaqi sebenarnya. Untuk talaqi terhadap ahlul ilm itu kurang. Ya, karena skema dan sistem pendidikan tarbiyah atau cara menuntut ilmu di Indonesia ini tidak pakai prosedur talaqi atau bersanad, jarang. Agak susah. Ya. Melainkan talaqi itu biasanya di Yaman, di Mesir, di Saudi Arabia, di beberapa negeri Syam dan seterusnya. Di Indonesia nggak pakai kayak gitu. Mungkin ada talaqi tajwid misalnya, ya itu bisa. Tapi kalau misalnya talaqi fiqih, syuf, antum mau talaqi gimana? Kita ini di dakwah salafiyah, doktor-doktor itu yang ulama dari kalangan doktor kita ini sudah kecapean ngurusin yayasan dan sekolah. Nggak sempet antum ketemu sama mereka. Ya nggak sempet antum mau talaqi sama beliau. Susah, udah banyak jadwal, udah banyak urusan. Karena yayasan
Atau sekolah sekarang marketingnya harus pakai doktor, pakai orang terkenal dan seterusnya. Atau memang dokter itulah yang membuat sekolah dan seterusnya. Jadi sibuk di situ. Capek, sibuk. Banyak sekarang ulama capek di birokrasi. Letih di sana. Bukan letih di betul-betul mengkaryakan sesuatu dan berkhidmat kepada tulabul ilm. Jujur aja enggak. Antum bedakan dengan di Saudi Arabia. Tapi kenapa seperti ini? Enggak 100% salah dokter-dokter ini. Karena hidup mereka tidak dijamin oleh pemerintah. Beda sama Saudi Arabia. Mereka ulama-ulama sana dijamin. Hidup ulama di sana dihargai, ikhwan. Terutama ulama Madinah dan Makkah. Dihargai mereka. Dan dijamin. Jadi enggak perlu dagang sarung, dagang parfum, habis kajian ngasih parfum. Enggak perlu kayak gitu. Enggak perlu kayak gitu. Ya kan? Tapi kalau Anda dijamin hidup Anda dijamin Allah yang menjamin insyaallah. Tapi kalau ada manusia kemudian menjamin misalnya antum enggak usah repot-repot Ustaz. Anda jamin sebulan antum dapat 20 juta, fadl enggak apa-apa, tapi Anda tetap bakal dagang. Tetap aja. Insyaallah tetap gitu. Jangan sampai hilang itu dagang supaya tetap kerasa gitu. 20 juta nanti insyaallah antum Anda kasih lah masing-masing ya, insyaallah. Parfum 6 mili satu botol. Makanya talaki di sana itu masih mungkin. Di Yaman, nah kalau Yaman memang nggak dijamin pemerintah, tapi mental orang Yaman beda ikhwan dengan mental sini. Ya, dan hajat mereka nggak kayak di sini gitu loh. Yaman negeri konflik. Kita konfliknya media sosialnya aja kita konfliknya. Ya. Nah di kita ikhwan, para ulama ini dokter-dokter kita tuh ulama itu, masya Allah beliau ini, masya Allah, bukan orang sembarangan. Tapi udah sibuk dengan apa? Birokrasi, yayasan, sekolah, ngayomin yayasan. Nanti yayasan ada konflik lagi, runyam lagi masalah. Safari dakwah, tabligh akbar itu sibuknya di situ dah. Enggak susah telak. Antum tanya ke Ustaz. Anda pernah Ustaz? Ada Ustaz ini. Ada pernah minta ke Ustaz Erwandi, Ustaz. Ada pengen belajar sama Ustaz. Khusus gitu, talaki Ustaz. Usul fikih. Karena kan Ustaz Irwandi kan bidangnya usul fikih, bukan ekonomi syariah bidang beliau aslinya di kedokteran, usul fikih. Tapi karena beliau pintar dan mungkin orang Pekanbaru, orang Sumatera yang mungkin sisi dagangnya bagus ya. Jadi mungkin di situ passionnya juga masya Allah. Tapi beliau usul fikih, pakar usul fikih. Aslinya bukan. Pakar usul fikih. Kalau nggak percaya tanya aja beliau. Iya, tapi beliau, tapi interestnya di muamalah. Tapi pakar aslinya di kuliahnya dulu usul fikih. Beliau bukan Madinah, setahu ana beliau Riyadh atau mana ya? Riyadh ya, bukan Madinah beliau. Ana minta Ustaz, ana pengen belajar. Itu waktu itu tahun 2015. Beliau kan di kota wisata itu. Ana pengen belajar Ustaz sama Ustaz ya. Usul fikih satu kitab aja kita khatamin Ustaz. Anak qiraah aja Ustaz menta'liq. Tapi antum kuat gak sama ana? Nah, dengan pertanyaan itu ana mundur akhirnya. Beliau cuma bilang, antum kuat gak sama ana? Iya bisa, tapi antum kuat gak sama ana? Ana diem aja. Sampai sekarang nih detik ana diem. Nggak kejawab pertanyaan beliau yang itu. Karena apa? Nggak kuat ana. Karena nggak kuat. Ana Jawa, beliau Sumatera. Antara ana marah-marahin terus sama beliau. Iya dicecer. Jangan deh daripada ana pulang nggak dapat ilmu malah gondok doang dapatnya, ya udahlah nggak usah lah. Kayak gitu. Ana dulu kan MC-nya beliau dulunya. Kadang beliau nyindir ana itu Ustaz Irwandi itu. Masya Allah Ustaz Hasan lulusan Libya, masya Allah dikitain. Itu sebenarnya ngejek itu bukan muji karena ana S1 beliau doktor. Ya. Ya itu kadang susah talaki ikhwan, sama para asatidzah kita susah talaki ya. Malah justru yang kadang ada dapatkan malah yang LC yang bisa. Antum talaki sama Ustaz LC. Pertama karena enggak punya kerjaan nih LC gitu kan. Ya kan? Kedua mungkin enggak dipakai di yayasan-yayasan. Ketiga dia bisa bertafarruq dan punya luang waktu untuk ngajar. Malah sama yang LC ini yang bisa. Iya. Gitu. Amat disayangkan sebenarnya, amat disayangkan. Karena ilmu yang ghazir yang banyak ini ada pada para dokter-dokter kita. Tapi karena waktu mereka terbatas, tenaga mereka terbatas, ya susah.
Makanya memang ya Masya Allah, mudah-mudahan berubah siklusnya, nggak seperti itu ya. Karena butuh nih para asatidzah aja ikhwan, yang kayak ana, tolib kecil, asatidzah kecil ya kayak kita ini ya, LC asal kampung lah. Itu sebenarnya pengen, misalnya kita punya liqaat dengan seorang, ada Ustadz Firanda yang mau seperti itu, yang bisa sempet tuh Ustadz Firanda toh, dari semua dokatir Ustadz Firanda toh, yang mau punya passion untuk itu Ustadz Firanda. Tapi itu pun kemudian apa? Tetap susah. Karena beliau juga punya jalur ini, tetap aja susah. Panggilan sini, panggilan sana. Dan juga kita LC yang biasa ini, ya susah juga ternyata, kita juga punya panggilan masing-masing di majelis-majelis. Jadi nggak ketemu lagi jadwalnya. Gitu. Apa aku harus pecahkan gelas ini biar semuanya gaduh? Hah? Gimana coba caranya coba supaya semuanya fix gitu. Talaki itu ada gitu loh. Sekiranya talaki diadakan, ngambil dari Syekh Timur Tengah. Siapa yang mau bayarin? Orang tiap hari makannya kambing. Ayo mau bayar apa antum? Mau nggak antum bayar? Hah? Gitu. Subhanallah. Yang ada pun mungkin talaki dari segi daurah ya. Itu bisa. Itu udah paling bagus lah, udah 3 hari, 4 hari. 5 hari aja udah agak berat bagi para asatidzah. Karena apa? Karena harus meliburkan majelis-majelis. Karena skema pengajian di Indonesia ini nggak sama dengan di Saudi Arabia atau di Timur Tengah. Begitu. Begitu jemaah. Nah, jadi thalibul ilm itu juga perlu kathratu talaqi. Oke lah antum nggak bisa talaqi. Tapi seenggaknya antum simak terus sering majelis para penuntut ilmu atau para asatidzah atau para masyayikh. Lekatkan itu di keseharian antum. Seolah-olah antum talaki dengan beliau-beliau ini. Seolah gitu. Ya, kemudian wada'bi fit tahsil, dan banyaklah pembiasaan untuk menghasilkan ilmu, yaitu meneliti ilmu, mencari, membahas, mencari dalilnya. Banyak-banyak seperti itu. Biasakan itu. Wa alla yushaghil al-mar'u nafsahu bita'lifi fi mathani at-talabi qabla at-ta'ahul lah. Janganlah seorang menyibukkan dirinya untuk nulis buku di tengah-tengah dia nuntut ilmu sebelum dia berta'ahul, sebelum dia menjadi pakar. Jangan dulu nyibukin diri nulis karya-karya. Ya. Fa inna at-ta'lifa fi hadhihi al-marhalati yaqta'u sabila al-ilmi wa at-ta'allum. Karena mengkaryakan kitab, nulis buku di marhalah fase nuntut ilmu seperti ini, itu akan memutus jalan ilmu dan belajar. Oh, kok kebalik ya? Beliau ngomong gini, kebalik dengan sebagian dari muallifun. Mereka justru nulis untuk semakin apa? Semakin bisa mentahsil ilmu. Ini memang pandangan yang berbeda, tapi menurut beliau, orang yang lagi banyak belajar jangan dulu fokus di nulis. Udah banyak belajar aja dulu dia sampai dia jadi pakar. Ya. Begitu. Karena tulisan itu berbeda dengan lainnya. Tulisan itu butuh kematangan, ikhwan. Beda dengan bicara kayak gini. Nulis butuh kematangan. Kalau bicara kayak gini kita bisa merangkai kata, bisa. Bisa memperbanyak kalimat, bisa. Kalau nulis, karena nulis itu yang terbaik adalah kalimatnya disederhanakan, dipendekkan, namun maknanya itu terwujud padanya dan apa berkualitas gitu. Makanya muallafat itu dibandingkan muhadarat, itu kualitas muallafat itu lebih dalam, lebih berbobot. Ya. Ana kisahkan juga misal ana bandingkan 2 syarah terhadap Bulughul Maram. Ada kitab namanya Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini kita cukup sampai sini dulu. Ada kitab Syarah Bulughul Maram. Ini kitab idola nih sejak dari anak di kampus dan sampai sekarang seperti banyak anak-anak Libya yang mempelajari atau membuka kitab ini. Nama kitabnya Minhatul Alam. Syarah Bulughul Maram karya Syekh Abdullah Al-Fauzan. Ini bukan Shalih Al-Fauzan, beda. Ini Abdullah Al-Fauzan. Anda bisa katakan bahwasanya dari semua syarah kitab terhadap Bulughul Maram,
syarahnya Abdullah bin Fauzan ini yang paling bagus. Oke. Minhatul Alam judulnya. Tahun 2013, alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan ana untuk beli kitab Minhatul Alam 10 jilid. 9 jilid ketika itu. Aslinya 10 jilid. Yang jilid ke-10 itu Fihris, yaitu apa namanya? Fihris itu Indonesia apa ya? Daftar isi lah gitu ya. Ana jilid 1 sampai 9 Anda beli itu. Waktu itu lupa harganya, sekarang mahal sekarang harganya. Jadi 2013 Anda beli. Dengan niatan Anda akan mempelajarinya dan semoga ini bermanfaat dan alhamdulillah bermanfaat banget. Sampai sekarang Anda mempelajari kitab Minhatul Alam, ikhwan. Jadi udah belasan tahun Anda mempelajari kitab ini. 11 tahun lah minimal. Nah, juga Anda menyukai penjelasannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada kitab aslinya namanya kitab Fathul Jalal wal Ikram bi Syarhi Bulughil Maram. Ala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini berapa jilid ya? Kalau enggak salah 16 jilid kalau enggak salah. Ya. Anda cari kitab ini agak susah dijual di Indonesia. Tapi cukup tersebar mutadawal di Arab di tanah Arab. Nah, dua-duanya sama-sama mensyarah Bulughul Maram. Ya. Di Minhatul Alam ini Syekh Abdullah Al-Fauzan, hafizallah, udah tua sekali beliau sekarang. Sama seperti Syekh Shalih Al-Fauzan. Itu menulis kitab Minhatul Alam dengan Syekh Utsaimin di kitab Fathul Jalal wal Ikram itu bahasanya jauh beda. Beda jauh banget. Ya. Enggak bisa disamakan. Kenapa gitu? Karena Minhatul Alam ini murni full taklif, menulis. Adapun Fathul Jalal wal Ikram ini tafrigh, yaitu manuskrip transliterasi atau apa? Transkrip dari kajian rutinannya Syekh Utsaimin. Dan rata-rata kitab-kitab tebalnya Syekh Utsaimin itu hasil dari transkrip kajiannya Syekh Utsaimin, bukan dari tulisan tangan beliau. Beliau hanya punya beberapa kitab yang merupakan tulisan tangan beliau yang bukan dari manuskrip lisan, bukan. Seperti Fathur Rabbil Bariyah bi Talkhis al-Hamawiyah, Mustalah Hadith al-Usul min al-Usul, Aqidah al-Sunnah wal Jamaah, dan Usul fi Tafsir. Ini kitab murni kitab beliau. Namun rata-rata yang tebal-tebal itu semuanya bukan dari taklif beliau, bukan dari tulisan tangan beliau, melainkan dari manuskrip lisan beliau di kajian-kajian. Fathul Jalal wal Ikram. Baik. Anda baca Minhatul Alam, sisi bobotnya jelas lebih padat. Dari takhrij, dari sisi penjelasan siapa perawinya dari kalangan sahabat. Takhrij hadisnya dijabarkan, mustalah hadis kena nih, ilmu hadis kena nih. Kemudian syarhul alfaz, lafal-lafalnya, kemudian penjelasan faedah-faedahnya, Masya Allah. Bahkan Anda katakan Minhatul Alam ini kitab terbaik syarah Bulughul Maram. Yang kalau penuntut ilmu mengiktina kitab ini, mempelajari kitab ini, itu dia akan mendapatkan ilmu yang sangat padat dan banyak. Taib. Namanya kitab manusia itu nggak bakal cukup. Artinya nggak ada yang sempurna dari karya manusia. Anda juga mengkomparasikan kemudian dengan Fathul Jalal wal Ikram ya Syekh Utsaimin ini. Yang mana ini satu hadis dibahas lebih panjang lagi. Karena apa? Pakai bahasa lisan. Bahasanya jauh lebih mudah Syekh Utsaimin. Lebih mudah antum paham penjelasan Syekh Utsaimin. Jadi ini lebih berbobot. Dan ini lebih panjang tapi antum lebih paham. Karena bahasanya bahasa apa? Bahasa lisan kajian. Itu yang tadi Anda bilang bukti bahwasanya bahasa kajian dengan bahasa tulisan itu beda. Bahasa kajian antum bisa lebih paham. Bahasa tulisan lebih padat, lebih bobot. Itulah mengapa para ulama menganjurkan antum hadir kajian. Jangan cuma baca kitab. Dijelaskan oleh ulama karena ulama mentahrir, memerdekakan antum dari berbelitnya lafal-lafal kitab. Sehingga antum paham dengan baik dengan pembahasan guru antum, ustadz antum atau syekh antum. Dan ternyata yang ada faedah di sini belum tentu ada di sini, yang di sini belum tentu ada di sini. Dari melengkapi satu sama lain. Dan begitulah yang namanya jardul mutawalat dan tahsil ilm. Yaitu membuka banyak lebar-lebar jendela kitab-kitab yang tebal dan menghasilkan ilmu, dan itu membutuhkan nafas dan waktu yang panjang.
Maka ikhwah sekalian, kalau antum mau betul-betul menuntut ilmu, antum harus jujur sama Allah. Kemudian antum merasa Allah akan memberikan antum waktu untuk membuka kitab-kitab atau menyimak kajian-kajian. Ya, ana berkali-kali bilang, siapa yang jujur kepada Allah, maka Allah bukakan buat dia. Dan siapa yang dusta, bohong, ngomong doang, Allah nggak bakal bukakan buat dia. Tergantung gimana kita mau jujur apa enggak. Ya begitu ya ikhwan, begitu. Kita cukup sampai sini insyaallah ya, karena udah jam segini. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.